Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis sebuah merek usaha saya yang bernama Kopi Tanpa Perasaan. Nama mahasiswa Fahrin Magani, kelas MY602, nomor induk mahasiswa 2002 01010179, mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dosen pengampu Bapak Joko Suryanto, Sarjana Ekonomi Master Management. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya. Semoga para investor pada klien saya yang tertarik untuk bergabung bersama Kopi Tanpa Perasaan. Oke, kita mulai dari next. Dalam kesempatan ini, proposal ini terbagi atas 4 halaman. Yang pertama, latar belakang, Kopi Tanpa Perasaan. Kedua, identifikasi proyek bisnis. Yang ketiga adalah penilaian proyek bisnis. Dan yang keempat ada implementasi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Sebelum itu, ada satu pepatah atau apalah kayak gitu. Karena dari kopi kita belajar bahwa rasa pahit itu dapat dinikmati. Oke, next. Ada mission statement. Kepekaan dari minuman itu terkadang membuat orang terpikat dan ingin meminumnya. Tapi persepsi akan berubah ketika memandang dunia yang pekat, dia enggan untuk mendekatinya. Oke, next. Kopi Tanpa Perasaan terletak di Jalan Pungki nomor 94 Soroako, Desa Nikel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luhut Timur, Sulawesi Selatan. Kontak personnya 0475 321 900. Ada Facebooknya @kopi tanpa perasaan, IG-nya ada @kopi tanpa perasaan. Next. Pertama, latar belakang Kopi Tanpa Perasaan. Warung Kopi Tanpa Perasaan adalah sebuah proyek bisnis yang bertujuan untuk menyediakan tempat nongkrong yang nyaman bagi pecinta kopi tanpa adanya perasaan atau diskriminasi terhadap siapapun. Warung kopi ini akan menawarkan berbagai jenis kopi dan makanan ringan serta menjadi tempat yang ramah dan inklusif bagi semua orang. Proposal ini akan membahas tentang penilaian dari sisi perizinan, pendirian, sumber biaya, dan pengelolaan warung. Next. Sejarah. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar kopi Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen akan berbagai variasi kopi. Namun di tengah pesatnya inovasi dalam industri kopi, banyak yang merasa kehilangan cita, rasa, dan nuansa asli kopi tradisional Indonesia. Perkembangan industri kopi di Indonesia semakin pesat seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kopi. Warung kopi menjadi salah satu pilihan bagi mereka yang mencari kedua hal tersebut. Namun sering konsep yang ada terlalu monoton dengan penekanan terlalu besar pada perasaan atau suasana tertentu yang dikemas dalam tema dan dekorasi warung. Oke, next. Identifikasi proyek bisnis kopi tanpa perasaan. Next. Jadi untuk aspek pemasaran, warung kopi ini Kopi Tanpa Perasaan akan beroperasi di kawasan perkantoran pusat kota di mana banyak pekerja dan profesional yang membutuhkan kenyamanan untuk meminum kopi. Wah, dari aspek pemasaran kami melihat bahwa tempat berdirinya Kopi Tanpa Perasaan ini di kawasan perkantoran dan pusat kota. Jadi membuat kami untuk membuat yang buat minum kopi, yang suka minum kopi akan tertarik untuk datang meminum kopi di tempat kami. Untuk aspek pemasarannya juga, kami berencana memasarkan bisnis ini melalui media sosial, promosi lokal, dan word dari mulut ke mulut untuk marketingnya. Oke, next. Untuk aspek lingkungan industri, kopi adalah salah satu komoditas paling populer di dunia dan pasar kopi terus berkembang. Meskipun demikian, persaingan dalam industri sangat ketat dengan banyaknya warung kopi dan kedai kopi. Namun dengan konsep unik dan suasana nyaman, kami percaya bahwa warung kopi tanpa perasaan dapat bersaing. Itu adalah aspek yang kami juga angkat dari awal, bahwa
Dengan konsep yang unik dan konsep yang nyaman, kami percaya bahwa warung kopi tanpa perasaan dapat bersaing. Oke, next. Dari aspek teknis dan teknologi, warung akan dilengkapi dengan mesin kopi dengan peralatan yang terbaru untuk menyediakan produk berkualitas tinggi. Karena kami akan membuat kopi tanpa perasaan memang dengan teknologi yang up to date. Selain itu, kami juga akan menggunakan teknologi seperti aplikasi mobile yang mempermudah pelanggan untuk memesan seperti WA, jasa titip, dan fast respon untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan atau reservasi. Next, dari segi manajemen dan organisasi, bisnis ini akan dikelola oleh seorang manajer yang berpengalaman dari industri F&B serta staf yang terampil dalam membuat kopi. Struktur organisasi akan terdiri dari manajer, barista, karyawan, dan staf pembersih. Kayak gitu. Next, aspek hukumnya. Warung kopi tanpa perasaan akan mematuhi semua regulasi dan hukum yang berlaku, sehingga termasuk perizinan, regulasi sanitasi dan kesehatan, dan regulasi penggunaan properti. Sehingga di kemudian hari, kopi tanpa perasaan akan terus berjalan tanpa menabrak regulasi atau perizinan yang ada. Bahwa dari awal kami sudah komit bahwa perizinan yang terpenting, karena ketika perizinan terhambat atau perizinan di stop, akan berpengaruh kepada sumber usaha kita seperti kopi tanpa perasaan ini. Oke, next. Aspek keuangan. Untuk memulai bisnis ini dibutuhkan investasi awal. Investasi untuk menyewa lokasi, membeli peralatan, proyeksi keuangan menunjukkan bahwa warung kopi tanpa perasaan dapat mencapai titik impas dalam waktu 2 tahun dan pendapatan yang konsisten. Semoga kita selalu melakukan perhitungan yang sangat-sangat relevan, dikarenakan ada pendanaan dalam hal ini. Dan ada target yang kami kejar untuk mencapai titik impas, sehingga kami memberi waktu 2 tahun setelah 2 tahun setelah kami buka dapat mendapatkan pendapatan yang konsisten. Ya, seperti di grafik kita bisa lihat 2010, 2015, 2021 kayak gitu kan. Oke. Next. Analisa dampak lingkungan atau AMDAL. Bisnis ini tidak diharapkan menghasilkan dampak negatif signifikan. Kami berencana untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan dan meminimalisir limbah sebanyak mungkin. Selain itu, kebijakan recycling dan pengolahan sampah yang baik akan diterapkan untuk memastikan bahwa kami berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Bahwa kami akan menggunakan tempat ramah lingkungan atau recycle seperti dalam hal ini kebijakan AMDAL itu harus membuat limbah B3-nya dan kemasan yang daur ulang atau apapun namanya, yang pasti kita berkomitmen untuk menjaga lingkungan ini. Oke, next. Slide ketiga, penilaian proyek bisnis kopi tanpa perasaan. Next. Di perizinan usaha mengajukan permohonan perizinan usaha yang seperti dimaksud bahwa sesuai dengan regulasi yang ada di setiap kabupaten. Kebetulan kami di Kabupaten Timur dan kami selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak perizinan untuk perizinan usaha, sehingga kami bisa memulai usaha tepat waktu karena perizinan kami sudah lengkap kayak gitu. Ada perizinan bangunan, memastikan lokasinya sesuai dengan peraturan yang ada dan masuk sebagai zona komersial atau tempat usaha yang diizinkan kayak gitu. Perizinan makanan dan minuman, mendapatkan sertifikat dan izin dari Badan POM atau instansi terkait kayak gitu. Oke, next. Modal awal. Menentukan jumlah modal awal diperlukan untuk pembelian peralatan melalui tabungan pribadi. Awalnya ya, mencari sumber dari pribadi, pinjaman dari keluarga atau teman, atau melalui program bantuan dan pendapatan usaha dari lembaga atau pemerintah setempat, serta investor-investor yang tertarik dengan bisnis kopi tanpa perasaan. Untuk peminjam jangka panjang dari bank, dari lembaga keuangan yang mengusung rencana bisnis yang yang kuat dan proyeksi pendapatan yang meyakinkan menentukan jaminan atau anggunan.
Untuk kedepannya, proyeksinya adalah bahwa bagaimana caranya kami mendapatkan kredit dari bank setempat, maupun itu bank negeri atau bank swasta kayak gitu. Yang pasti itu adalah pembiayaan jangka panjang kayak gitu. Proyeksi jangka panjang. Next, ada kata-kata bahwa depresi ketika Anda kehabisan kopi biasanya diseruput di pagi hari. Cailah, minum kopi kalau nggak di kopi tanpa perasaan bukan minum kopi, no. Next, untuk pengadaan peralatan bahan baku, membeli peralatan diperlukan untuk warung kopi seperti mesin kopi, grinder, dan lain halnya. Pengelola keuangan membuat rencana keuangan mencangkup proyeksi pendapatan, operasional, pengeluaran, dan laba bersih. Pengelolaan sumber daya merekrut staf yang berkualitas dengan kemampuan yang menyajikan kopi dengan baik. Pemasarannya menentukan strategi pemasaran yang efektif, seperti promosi melalui media sosial, kerjasama, dan komunitas kopi, atau mengadakan acara khusus, melakukan branding yang kuat. Karena branding itu yang kalau membangun branding yang nggak kuat, saya yakin bahwa brand kita itu tidak akan pernah terkenal, tidak pernah akan diketahui banyak halayak ramai kayak gitu. Yang pasti yaitu membangun branding yang kuat dan menarik dengan menciptakan ciri khas yang membedakan dari warung kopi yang lainnya. Oke, next. 4 itu ada implementasi bisnis kopi perasaan, kopi tanpa perasaan. Oke, next. Ada prakonstruksi, praoperasional, masa konstruksi, eh, serta masa operasi dan sama tahap evaluasi. Oke, next. Prakonsentrasi, rencana bisnis merumuskan visi dan misinya bahwa kami membangun suatu usaha melibatkan prakonstruksi dari rencana bisnis, studi kelayakan, penentuan lokasi, perizinan. Jadi kami membentuk suatu usaha tidak hanya sekedar membangun usaha, tetapi kami mungkin ada prakonstruksinya. Yang kedua, setelah prakonstruksi ada masa konstruksi, di desain dan perencanaan, pengadaan dan pembangunan, serta pengujian dan inspeksi, kayak gitu. Dari tahap prakonstruksi masuk ke masa konstruksi. Oke, next. Setelah itu ada praoperasi. Kita melakukan perekrutan dan pelatihan, mengadakan bahan baku, mengatur sistem, kayak gitu. Oke, next. Setelah itu ada masa operasi, pelayanan pelanggan, pengelolaan minuman, pengelolaan persediaan, dan pemasaran dan promosi. Oke, next. Setelah itu ada tahap evaluasi, analisa keuangan, umpan balik, perbaikan dan inovasi, dan melakukan tahap prakonstruksi, masa konstruksi dengan melalui tahapan yang sudah kami lakukan dari prakonstruksi, masa konstruksi, praoperasi, dan masa operasional, serta evaluasi yang terstruktur dan terancang diharapkan warung kopi tanpa perasaan ini dapat berhasil dan memberikan pengalaman kepada pelanggan, memberikan pengalaman kopi yang unik kepada pelanggan. Oke, next. Dengan melalui tahapan itu, kopi dapat berhasil memberikan pelanggan kopi yang unik dan pelanggan kepada pelanggan. Oke, next. Kopi tanpa perasaan. Kita masuk ke monitoring ongoing project evaluation. Pendekatan monitoring proyek akan dilakukan secara berkelanjutan. Indikator kinerja utama key performance indicator atau KPI. KPI akan ditentukan untuk aspek proyek seperti penjualan harian, kepuasan pelanggan, efisiensi. Ada pelaporan dan review sebuah sistem. Laporan yang efektif akan dibangun untuk memastikan bahwa semuanya informasi terkait proyek dipantau dan ditinjau secara reguler. Ada risiko dan manajemen isu. Semua risiko dan isu yang muncul selama pelaksanaan proyek akan dipantau dan dikelola secara proaktif. Respon cepat dan efektif terhadap isu yang akan membantu dalam menjaga jalannya proyek. Oke, next. Ada evaluasi kinerja, evaluation post project, evaluasi penjualan, ada evaluasi kepuasan, analisa biaya dan laba, evaluasi SDM. Pelajaran yang dipelajari dengan melakukan monitoring evaluasi yang efektif, bisnis warung kopi tanpa perasaan akan mampu mencapai tujuan dan menghasilkan laba yang optimal. Oke, next. Estimasi pendapatan. Jadi estimasi pendapatan misalnya, kita akan menjual secangkir kopi dengan harga 15.000. Jika mampu menjual 100 kopi per hari, maka pendapatan bulanan kita akan menjadi 15.000 kali 100 kali 30 sudah banyak 45 juta. Break even point-nya, untuk menghitung break even point-nya kita harus memperhatikan biaya tetap dan biaya variable.
Dalam hal ini biaya tetap adalah biaya operasional bulanan dan biaya variabel adalah biaya bahan percangkir kopinya. Misalkan biaya bahan percangkir kopinya adalah 5.000, jadi keuntungan bersih adalah 10.000. 15.000 dikurang 5.000. Break even point-nya 55.333 dibagi 10.000 sama dengan 5.533 cangkir. Jadi kita perlu mendapatkan sekitar 5.533 cangkir untuk mencapai break even point. Jika kita menjual 100 cangkir kopi per hari, kita akan mendapatkan break even point dalam waktu sekitar 56 hari. Oke. Estimasi biaya sewa lokasi kita bisa lihat 100 juta per tahun, renovasi lokasi 50 juta, pembelian termasuk kopi dan lain-lainnya adalah 75, lisensinya dan perizinan 10 juta, pengeluaran untuk bahan baku seperti gula, kopi dan lain-lain 20 juta, biaya pemasaran di awal ada 25 juta, biaya lain-lainnya ada seperti biaya lain-lain seperti pembayaran gaji karyawan di bulan pertama, biaya utilities sebanyak 40 juta. Total biaya awal adalah 320 juta ribu rupiah. Oke, biaya operasional bulanan. Bahannya 15 juta, gaji karyawan 20 juta, sewanya untuk 100 juta dibagi 12 jadi 8 juta 333 ribu rupiah. Utilitas dan biaya lainnya adalah 7 juta, pemasaran 5 juta, totalnya yang kita perlu dalam setiap bulannya adalah 55.333 ribu rupiah 335 rupiah. Oke, next. Jadi demikian persentase bisnis untuk kopi tanpa perasaan. Yang pertama yang mau saya tekankan dalam hal ini adalah saya selalu bilang kayak gini dalam berbisnis. Simpanlah uangmu. Kami akan bertanggungjawabkan dan amanah. Dan kami akan memberikan profit yang baik di setiap bulannya dan di setiap yang kami janjikan. Kayak gitu. Yang pasti ketika kita memulai bisnis dengan amanah, kita memulai bisnis dengan transparan, aku yakin bahwa kita akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dari apa yang kita tanamkan. Jadi kepercayaan kepada investor ataupun siapanya nanti yang akan menanamkan modal di kopi tanpa perasaan, janganlah takut. Yang pasti kami berbisnis secara syariah, secara aman dan secara transparan. Dan mudah-mudahan di satu saat nanti ketika kopi tanpa perasaan ini besar, kalian semua yang menanamkan investasi di tempat kami akan memenuhi hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sampai jumpa dan terima kasih dosen pengampu kami Bapak Joko memberikan kami ilmu yang bermanfaat untuk satu semester ini. Sampai jumpa lagi di semester berikutnya. Salam sehat dan salam sejahtera. Assalamualaikum.